Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang betul-betul mendapatkan cinta dan kasih sayangnya pada malam Jumat Mubarakah ini, marilah kita membuka pertemuan kita, pengajian kita dengan memohon dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ridha-Nya, dibukakan hijab-hijabnya, dan dibukakan pintu hati kita juga untuk mengetahui, memahami ma'rifahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak sekalian, pada malam Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang apa makna dibalik takbiratul ihram, Allahu Akbar. Orang yang tidak tersentuh dengan takbiratul ihram pasti ada sebabnya. Di antara sebab orang-orang yang tidak tersentuh takbir ialah cermin batinnya terselimuti oleh dosa-dosa. Cahaya lentera batinnya tidak memancar sehingga tidak memberikan petunjuk. Sensor batinnya melemah, baterai spiritualnya ya lowbat begitu. Nah, penyebab apa Bapak Ibu sekalian? Ada kalanya kita sulit mengerti kenapa kok sulit untuk khusyuk dalam sholat. Kenapa kita susah fokus? Kalaupun fokus sebentar sekali, habis itu menguap lagi. Mungkin hanya satu rakaat bagus kualitasnya, tapi rakaat-rakaat berikutnya habis. Cadangan kekuatan spiritual kita itu sudah mulai tersedot oleh urusan dunia, sekalipun itu salat tahajud. Awal takbir memang bagus, tapi begitu sampai kepada salat berikutnya sudah mulai melemah, dan salat witir enggak kebagian khusyuk. Ini ada penyebabnya Bapak Ibu. Salah satu penyebabnya kalau orang itu sulit langgeng kehusyuannya di dalam sholat, berarti ada energi yang tidak bersih menopang diri kita. Walaupun kadang-kadang kita sudah mengerti bahwa memang saya sudah melakukan maksiat masa lampau, bukankah saya telah melakukan pertobatan, sudah mandi taubat, sudah salat sunat taubat, dan itu kami tutupi dengan istighfar, amalan-amalan yang lain. Saya kok sangat yakin Allah insya Allah sudah memaafkan semuanya itu. Dan memang mungkin Allah telah memaafkan dosa-dosa itu Bapak Ibu. Tetapi masih kadang-kadang ada dosa, ada kegelapan di dalam lingkup diri kita yang tidak kita sadari bahwa itu juga dosa dan belum pernah kita melakukan pertobatan. Kalau kita diminta istighfar, taubat, seringkali yang kita tuju itu adalah kemaksiatan atau dosa-dosa material
Ya, saya pernah mengambil punya orang, punya negara dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling penting pernah kita melakukan hubungan dosa, maksiat. Kita istighfarkan itu, mungkin Allah telah memaafkan itu semuanya. Tetapi Bapak Ibu, kadang-kadang ada sesuatu kekeliruan, kesalahan, bahkan itu dosa, tapi kita tidak sadari kalau itu sesungguhnya adalah tidak terpuji bagi diri kita sendiri. Ingat Bapak Ibu, bukan cuma dosa yang menjadi penghalang terhadap diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa dalam pengertian yang nyata-nyata seperti tadi masalah perzinahan, pencurian, korupsi, mengambil atau membicarakan aib orang lain. Itu memang gampang ketahuan di dalam diri kita. Tetapi ada kekeliruan yang menurut kita itu belum tentu dosa, bahkan menurut kita mungkin itu bukan dosa. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, di mata Tuhan itu suatu aib, bahkan mungkin di mata Tuhan itu lebih parah daripada dosa-dosa yang kita anggap dosa besar. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf. Salah satu faktor penghambat untuk mencapai keheningan, ketenangan, fokus itu ialah tertahannya hak-hak orang lain di dalam kekuasaan kita. Contohnya, yang paling sederhana saya ingin berikan satu contoh. Mohon maaf Ibu Bapak. Apakah semua benda-benda yang kita miliki di rumah itu betul masih kita memilikinya ya? Tetapi apakah kita masih memanfaatkannya? Semakin banyak barang-barang yang kita tumpuk di rumah dan itu tidak dipergunakan oleh kita sendiri, itu artinya sesungguhnya haknya orang lain untuk kita tahan di dalam rumah kita sendiri. Itu satu. Banyak contoh Bapak Ibu. Saya ingin berikan satu contoh. Ini mungkin tidak berarti apa-apa buat ibu, tapi di mata Tuhan itu sangat berarti. Ibu, bapak sudah tidak punya anak kecil. Ada cucu tapi nggak bakalan bisa menggunakan permainan-permainan anak-anak kita waktu masih kecil itu. Anak-anak kita sekarang mainannya canggih, serba baterai, serba elektronik. Itu pun nggak menggunakan baterai biasa lagi, charger. Sementara di rumah kita begitu banyak. Lihatlah anak-anak di belakang rumah kita, buangan mainan itu juga masih sangat bermanfaat buat mereka. Tidak ada nilainya sama sekali, tapi itu memenuhi gudang kita Bapak. Apa hubungannya itu kita nggak bisa khusyuk dalam salat? Itu bertengger semua di dalam diri kita semua. Ada sepeda-sepeda di gudang nggak pernah dipakai lagi. Hanya sesekali cucu kita datang ke rumah mungkin, tapi itu pun juga nggak mau pakai lagi. Untuk apa ditahan haknya orang lain di situ? Komputer tua nggak pernah dibuka. Ada canggih laptop sekarang ini. Bahkan laptop itu bersusun-susun. Laptop yang di lemarinya yang satu itu nggak pernah dibuka lagi karena umurnya sudah ketinggalan laptop yang dimiliki sekarang. Sementara masih begitu banyak orang yang pingin benda yang tidak termanfaatkan itu. Bapak Ibu sekalian, pakaian, baju, tas, sandal, sedemikian banyak, makin banyak harta benda yang tidak bermanfaat untuk diri kita di rumah, tidak lagi kita manfaatkan, maka itu juga akan menjadi penghalang buat kita, bertengger di pundak kita, tapi itu enggak terasa.
Saya katakan tadi, mungkin dosa maksiat itu teringat, tetapi yang di luar daripada ingatan kita itu, betapa banyak kamar kosong di rumah kita yang tidak pernah dipakai. Ini susah memang, karena privasi kita itu nggak mau terganggu oleh orang lain. Sementara kita biarkan teman-teman, saudara, keluarga kita di kampung, dari kampung nginap di penginapan. Kenapa enggak mereka itu disuruh mencicipi kamar-kamar kita? Kamar yang tidak pernah dipakai berhari-hari, Bapak itu menangis. Sekian lama aku dibiarkan menganggur seperti ini. Berapa kali berapa kamar ini. Nah, introspeksi diri kita semua. Mobil Bapak Ibu, betapa banyak mobil mungkin terparkir di rumah, belum lagi di rumah yang lain. Itu enggak pernah dipakai, jarang dipakai. Sementara kendaraan itu sangat dibutuhkan oleh orang lain. Yang kita pakai cuma satu. Buku-buku pelajaran anak-anak kita enggak mungkin dipakai lagi. Nah, kenapa kita enggak taruh di sekolah, di perpustakaan masjid? Quran Bapak Ibu sekalian. Mungkin dalam satu rumah di sini ada yang puluhan Qur'annya, yang hanya dipakai satu, itu pun jarang dibuka. Nah, sementara di sekolah, sementara di rumah-rumah penduduk kita, ya, kebutuhan kita itu Quran setiap tahun itu 2 juta Quran. Tapi yang terpenuhi hanya 300.000 Bapak Ibu sekalian. Jadi masih banyak umat Islam itu tidak punya Quran di rumahnya. Sementara di rumah kita bertumpuk-tumpuk Al-Quran jarang dipakai. Kelihatannya itu bukan dosa Bapak, tapi itu membebani pundak kita. Kenapa kamu membiarkan hal-hal seperti itu tidak diberikan kepada yang berhak? Jadi yang lain-lain banyak. Perhiasan Bapak Ibu, perhiasan emas, bertahun-tahun nggak pernah dipakai di lemari itu nanti kalau ada apa-apa, dan nggak pernah akan ada apa-apa karena tabungannya juga banyak. Ya, pasti yang ketawa pengalaman itu Ibu. Ya Allah, coba Bapak Ibu, semakin banyak barang-barang di rumah kita itu yang kita tidak gunakan, mubazir. Ya. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iri semua penghuni rumah tadi itu. Enak-enaknya Anda beribadah sendirian. Kami juga punya hak untuk beribadah, tapi engkau menahan saya di tempat ini tidak pernah berpahala. Pakaian-pakaian bekas kita itu juga pingin berpahala, menutupi badan orang yang sedang kedinginan di tetangga di belakang rumah kita. Sajadah Ibu mungkin numpuk di rumah jarang dipakai, cuma satu dipakai salat kan. Betapa banyak mushola yang nggak punya sajadah, apalagi kalau pulang kampung. Sajadahnya sudah karatan Bapak Ibu. Sementara kita numpuk haknya masjid mushola itu. Tidak usah keluar kota, mungkin mushola di pinggir-pinggir yang mungkin pernah kena banjir, kasihan tuh. Kalau masih tegel putih masih bagus. Masih banyak mushola-mushola kita itu bukan tegel, masih tanah-tanah biasa itu. Itu pun juga sudah ditutupin dengan karpet tua. Karpet tua yang sudah berlumut itu. Kalau sujud nggak tahan baunya. Apa boleh buat di situ nggak ada sajadahnya. Selama masih begitu banyak barang-barang yang di rumah tidak pernah kita manfaatkan berhari-hari, berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, itu adalah syubhat buat kita. Satu sisi kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak mata-mata pada menonton, melototi kita. Hei,
Kesalehan individualmu luar biasa memang, sholat tahajudmu. Tapi kesalehan sosialmu nggak ada buktinya. Buktinya, kami di sini dibiarkan nganggur. Pohon mangga di sebelah rumahnya itu dibiarkan membusuk, nggak pernah dimakan. Padahal buka saja pintu atau dikasih orang di depan, itu pasti akan kerumunan di situ itu. Nah, ini mungkin budaya kita di Indonesia, mohon maaf. Budaya suka mengoleksi. Selalu kita ingatkan sejarahnya. Enggak, jangan dikasih orang, itu punya memori. Ya. Tas, oh jangan dikasih, itu punya sejarah, itu pemberian dari mana gitu ya. Ya, tas ini, enggak, itu juga punya memori. Semua tasnya punya memori. Masya Allah. Kalau ibu, mohon maaf, salat di depan lemari, di mana lemari itu ada tergantung pakaian yang sudah bertahun-tahun nggak pernah dipakai. Ada tas yang menonton kita salat sujud di hadapan Allah bertahun-tahun nggak pernah dikeluarkan. Apa Tuhan mau menerima salat kita? Apa bisa kita khusyuk di situ? Percuma kamu sujud di hadapan saya. Tuh, bergelantungan harta-harta yang tidak kamu manfaatkan dan nanti hancur di situ, Bapak Ibu sekalian. Yang paling menyedihkan, sampai barang itu rusak, bertahun-tahun dipakai, ada jaket kulit, ya. Begitu dibuka, Masya Allah, ini kok termakan, ini lembab ini. Padahal harganya sangat mahal. Kalau itu dikasih tukang ojek itu, daya tahannya tukang ojek itu perlu juga masuk angin dan sebagainya kan. Sedikit artinya buat kita, amat besar artinya buat orang lain. Jadi saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, apakah kita bisa khusyuk dalam sholat? Apakah kita bisa langsung dekat dengan Tuhan? Sementara sujud, tempat sujud kita itu berlapis-lapis sajadah empuk, di lemari masih banyak. Sementara orang lain dia tidak punya. Musala di belakang rumah itu pakai karpet tua, Bapak. Pembuangan dari masjid di depan sana dikasih di situ itu. Mukna berapa lapis Ibu enggak pernah dipakai. Pemberian dari mana-mana. Subhanallah. Coba Ibu, sekali lagi 1 tahun kita ingin tahun 2015 nanti akan datang, sisir semua gudang-gudangnya itu. Terutama perabotan, piring-piring tuh. Masya Allah. Cangkir. Bahkan masih ada tuh bingkisan-bingkisan lebarannya itu belum pernah dibuka bertahun-tahun. Itu mengurung, menyandera hak orang lain di dalam rumah kita sendiri. Ibu sudah mentaubatkan seluruh dosa-dosa besarnya, dan itu dianggap itu bukan dosa, padahal justru dia yang menatap itu. Wahai hamba Tuhan, percuma kamu sujud, kamu menyandera aku di tempat ini dan tidak pernah melakukan ibadah. Rumah yang sekian banyak kamarnya ini nggak pernah dipakai, malas menerima tamu. Sementara ada orang, bahkan keluarganya, membiarkan nyewa rumah di belakang sana itu, hanya karena dia tidak mau diganggu privasinya. Padahal kalau kita panggil orang untuk tinggal di rumah itu, di kamar itu, kita kasih makan, dan kita salat berjamaah, Masya Allah, doa, terima kasih Bapak Ibu, kamarnya aku dipinjamin. Aku menuntut ilmu di sini ini. Itu luar biasa. Doa orang yang mendiami kamar itu, ya, apalagi kalau digratiskan. Subhanallah. Setiap salat yang dilakukan di kamar itu
itu pahalanya untuk kita. Rumah itu tersenyum Bapak Ibu. Daripada menjadi sarang setan di kamar itu nggak pernah dipakai. Sarang hantu. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu, tidak mau makan kalau sendirian. Dia pergi ke pasar, temani aku makan berjamaah. Rumahnya kosong, mari nginap di rumah. Nah kita, kalau ada tamu yang datang, kapan sih pulang tuh di atas tuh? Subhanallah, sudah kehilangan keikhlasan. Apakah sholat orang ini bisa khusyuk Bapak Ibu? Nanti kalau malam minta maaf, tas bertahun-tahun saya sandra engkau. Bapak-bapak, jas berapa pasang kamu tinggal di lemari, jaket segala macam. Mari kita dengarkan suara azan dulu Bapak. Mohon apa yang disampaikan, yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu itu jangan dipandang enteng. Pantas selama ini kita nggak bisa fokus di dalam ibadah. Tanah kita di kampung dipagar tinggi-tinggi, nggak boleh orang masuk. Sementara orang-orang kampung nggak punya tanah, selokan pinggir kereta itu ditanamin jagung, sayur, berhektar-hektar dijaga oleh preman. Merintih tanah itu, seandainya itu ditanami satu musim tanam, betapa keluarga yang bisa mencicipinya. Kita terlalu didorong oleh kekhawatiran, nanti dikasih sejengkal mau sedepan, nanti diambil alih, nanti mau susah diusir lagi, nanti dan segala macam. Iya, kalau memang kekhawatiran itu terjadi, itu artinya kita menuntun takdir untuk diperlakukan seperti itu. Tapi kalau kita hakul yakin, insya Allah kami tidak akan diperlakukan seperti itu, menuntun takdir untuk tidak diperlakukan seperti itu. Apa yang kita khawatirkan, maka itu menuntun, membuat, menggali parit untuk menyalurkan air masuk ke tempat itu. Ya. Berapa lama sih kita akan hidup Bapak Ibu? Tinggal berapa waktu kita akan hidup. Seandainya pun kita hidup normal, sudah pensiun misalnya, tanah di kampung nggak terjumlah, waktu demi waktu berjalan terus, dan seterusnya. Kekayaan kita di mana-mana, belum lagi saham ada di mana-mana misalnya, sampai lupa berapa uangnya. Orang-orang yang seperti ini pasti akan sangat menyesal. Ya Allah, kenapa saya dulu membiarkan waktu 1 hari, terlambat 1 hari saja membelanjakan, memanfaatkan harta, merintih kesakitan karena penyesalan. Apalagi kalau seumur hidup kita menyandera haknya orang itu di rumah dan di tangan kita. Di samping itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa fokus? Rasanya kita sudah bertaubat semua terhadap dosa, tapi masih ada sumber-sumber rezeki kita yang tidak halal. Mungkin ada rekening prosentase dari saham maksiat masuk menggabung menjadi ya di kas kita, rekening kita. Itu yang kita makan setiap hari, itu yang dimakan anak-anak kita. Harta yang panas seperti itu nggak bisa dipakai khusyuk di dalam salat. Kita harus bersih. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin banyak pengganggu untuk bisa khusyuk. Saya ingin menampilkan satu hadis Bapak. Ini menarik sekali apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Tidaklah masuk dan tidak akan masuk malaikat ke rumah seseorang
yang di dalamnya ada anjing. Tapi aku suka anjing tuh. Ada yang minta, Pak Nasar boleh nggak kami pelihara anjing? Soalnya anjingnya bersih, bukan anjing dalam negeri, anjing mahal. Ya, gimana ibu kamu salat? Ya bukan saya sih Pak Nasar, anak saya masih kecil-kecil itu. Jadi seolah anaknya nggak salat. Jadi jalan pikiran seperti ini sebetulnya mengganggu. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, bagaimana Imam Al-Ghazali memahami hadis ini, Ibu, Bapak. Nah, apa yang dimaksudkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin? Tidaklah akan masuk malaikat ke rumah seseorang yang di dalamnya terdapat anjing. Apa yang dimaksud anjing menurut Imam Al-Ghazali? Hati adalah rumah. Hati adalah tempat tinggal malaikat. Tempat turun pengaruh mereka dan tempat untuk menetap mereka. Jadi hati kita itu rumahnya malaikat. Ya. Semakin longgar lapang dada kita, maka semakin banyak muat malaikat di situ, dan malaikat yang banyak dalam tubuh itu akan mengaminkan seluruh doa, akan mengusir iblis yang mengganggu kita untuk fokus. Ya. Semakin banyak malaikat dalam rumah, rumah adalah badan. Kita sudah bahas Jumat yang lalu. Badan ini rumahnya siapa? Organ-organ spiritual yang sangat urgen dalam badan kita. Rumahnya malaikat, rumahnya roh, rumahnya hati, rumahnya pikiran, rumahnya zat, rumahnya jiwa, rumahnya nurani. Ya. Kalau rumah ini kotor, tidak bakalan bisa datang malaikat, kata Imam Al-Ghazali. Maka itu disebutkan, sedangkan sifat-sifat buruk seperti marah, syahwat, nafsu, dendam, dengki, sombong, mubazir, ujub dan lain-lain adalah anjing yang menggonggong. Maka bagaimanakah malaikat akan masuk kepadanya? Ya. Jadi yang dimaksud anjing itu adalah kerakusan dalam pikiran, dalam hati, semuanya mau dipupuk, semuanya mau ditampung di rumahnya. Maka itu sesak dalam rumah, tidak ada tempatnya, ruangnya untuk malaikat. Kenapa? Dipenuhi oleh harta materi, di mana setiap materi itu didandani oleh iblis. Iblislah yang jadi pengawalnya. Maka ia dikelilingi oleh anjing-anjing, sedangkan cahaya ilmu tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kecuali dengan perantaraan malaikat. Jadi banyak sejarah Bapak, Ibu. Ada seorang sufi, ya, namanya Al-Attar gitu ya. Menulis satu buku, banyak bukunya termasuk Mantiqat Tair. Al-Attar ini seorang sufi. Ya. Al-Attar artinya karena profesinya penjual minyak wangi, parfum. Sangat kaya di sekitar Persia itu. Tiba-tiba datanglah seorang kumuh, orang tua bangka, ya. Duduk di depan tokonya, anak muda yang kaya raya ini, Al-Attar. Sebel melihat, kok kenapa ada orang tua kumuh di depan ini. Jadi pikirannya bagaimana orang bisa membeli parfum kalau ada orang busuk duduk di depannya. Alangkah kagetnya Al-Attar. Karena itu baru dalam hati diungkapkan, tapi dibaca oleh Pak Tua di depan itu. Wahai anak muda, saya memang kumuh seperti ini, tapi saya tidak akan membebani Anda. Dan saya tidak akan minta terhadap Anda sedikit pun. Saya hanya datang di sini kasihan melihat Anda. Ya. Sampai kapan anak muda ini akan memuja materi? Ya.
Padahal engkau juga suatu saat akan mati. Belum selesai bingungnya Al-Attar, tiba-tiba pemuda Pak Tua itu jatuh dan mati di depan tokonya. Jadi seolah-olah hanya datang untuk mengingatkan Al-Attar. Maka semenjak Pak Tua mati di depan rumahnya itu, semenjak itu dia tinggalkan tokonya. Dia bagi kekayaannya ada di mana-mana, ambil. Akhirnya Al-Attar ini mencari kearifan, masuk ke hutan, kemudian juga membantu fakir miskin dan sebagainya. Akhirnya cepat sekali kekayaannya habis, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Dalam suasana kemiskinan itu lahirlah beberapa buku. Satu diantaranya adalah Mantiqat Tair. Ya, saya tulis di Republika itu 4 tulisan, mungkin 5 tulisan, termasuk besok juga akan besok tulisan yang ketiga. Ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti di sini, itu saya setiap hari Jumat menulis kolom tasawuf di Harian Republika bagian dalam. Dan itu sudah menjadi buku ya, jilid-jilid pertamanya. Judulnya Tasawuf Modern. Dan alhamdulillah konon katanya penggemarnya banyak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi yang dimaksud anjing oleh Imam Al-Ghazali bukan hanya anjing benaran seperti itu yang menjulur-julurkan lidahnya, tapi anjing yang sesungguhnya di dalam hadis ini menurut Imam Al-Ghazali ialah diri kita itu ada sifat-sifat anjingnya yang suka memelihara hal-hal yang sifatnya rakus, itulah egois. Nah, dalam suasana seperti ini, anjing kan najis kan Bapak Ibu sekalian. Najis itu nggak mungkin bisa mengantarkan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin hamba Tuhan yang memelihara anjing atau dirinya sudah menjadi anjing, tapi satu saat dia mendambakan kehusyuan, ketenangan. Dia mengatakan ini bukan saya, Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Ihya Ulumuddin. Nah, sebetulnya persoalannya hanya kita tidak berani memulai, Bapak Ibu. Kita dihantui oleh bayangan-bayangan yang belum tentu. Wah, nanti kalau saya bagi-bagikan, saya nanti kayak apa? Apa kata orang? Faktor budaya juga sesungguhnya. Padahal umur kita tinggal sejengkal. Nah, sampai kapan? Kalau harta itu nanti jatuh ke tangan anak-anak kita sendiri, belum tentu akan digunakan untuk fisabilillah. Mungkin dipakai narkoba, mungkin dipakai judi, mungkin juga dipakai macam-macam. Dipakai kawin lagi dan lain-lain sebagainya. Jadi kekayaan sekecil apapun juga, apalagi kalau sudah banyak, mohon Bapak Ibu sekalian, jangan sampai yang kita pelihara itu adalah tidak lain tungku api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Tungkunya neraka itu adalah manusia dengan batu. Mohon maaf, sengaja ini saya ingatkan pada diri saya juga sendiri, Ibu Bapak sekalian. Dan kita semua, sepanjang masih banyak harta yang useless, tidak berguna, tidak pernah dimanfaatkan di rumah kita, maka sepanjang itu akan menjadi bertengger, menjadi beban di dalam diri kita sendiri. Anak-anak kita sudah pada kerja semua, sudah punya rumah semuanya. Rumah kita besar, 5 pembantunya, termasuk tukang kebunnya. Kita nggak menikmati lagi. Sudah batuk-batuk, sudah setiap goyang itu semua persendian pada bunyi. Masya Allah. Masih memelihara. Begitu diminta, pelitnya minta ampun. Oh enggak, itu kenang-kenangan almarhum suami saya, jangan.
Itu lukisan itu enggak itu. Semua ada memorinya, semua ada kenang-kenangannya gitu kan. Kalau berhitung tentang kenang-kenangan, tidak ada satupun harta masuk di rumah tanpa punya kenangan. Di rumah kita nanti itu akan menyiksa kita karena kita nggak bisa khusyuk. Di akhirat nanti, di alam barzah nanti, itu kita akan dihukum. Kenapa kamu menyandra haknya orang lain di rumahnya? Lebih baik rusak, tidak dipakai di rumah ketimbang dikasih orang. Pelitnya minta ampun. Ya. Karena itu tadi suka ngoleksi. Lukisan-lukisan itu disimpan di gudang, ditonton oleh kecoa di situ kan. Padahal kalau itu ditaruh di perpustakaan sekolah, ditaruh di perpustakaan masjid, indah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kecenderungan kita hanya memberikan itu yang paling murah, yang paling enggak ada nilainya. Taruh depan tuh. Malam ini kita bicara seperti ini, besok dibersihkan gudang, tapi dipilah lagi. Oh ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Akhirnya tinggal sedikit yang dibuang itu. Itu pun juga buahnya pakai syarat, itu jangan kasih itu yang dekat kita, itu yang ada kepentingan kita terhadapnya kan. Itu enggak ada ikhlasnya itu. Sekali-sekali pasti pemulung itu akan bersyukur, mungkin sujud syukur depan harta benda yang kita tumpuk itu. Bapak, itu harta depan itu mau diapain Pak? Mau dijual atau mau diapain? Enggak, mau ditaruh di situ, siapapun yang ambil. Boleh enggak sampai langsung sujud syukur? Alhamdulillah. Doa tahajud saya semalam diterima Tuhan. Kenapa? Dibukakan pintu hatinya yang punya rumah ini, banyak sekali barang-barang bekasnya ditaruh di sini. Tidak dijual. Ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, sudah kayanya kayak gitu. Koran-koran langganannya itu masih dijual kepada pemulung. Suruh pembantu jual. Mana? Kita bagi dua dong. Ya Allah, pembantunya dicicil. Udah itu harga koran bekasnya itu dibagi dua lagi. Padahal pembantu itu Ibu, supir kita itu Ibu, itu bisa kita salurkan zakat terhadapnya. Ini gajimu 2 juta 1 bulan. Tapi yang 5 juta ini apa Bu? Ini zakat untuk keluargamu. Itu yang boleh itu kita kasih zakat, yang penting muslim. Ya. Itu kan anakmu di kampung dipelihara oleh neneknya, kakeknya. Ya. Ini untuk kamu. Menangis dia. Tadinya nggak pernah sholat tahajud. Dia sholat tahajud karena ingin terima kasih kepada Allah. Ya Allah, nyonya saya baiknya. Ya. Akhirnya dia ikhlas mengabdi kepada kita. Tapi kalau kita pelit, Masya Allah, nyumpah-nyumpah itu pembantu itu. Apa boleh buat? Saya nggak ada pekerjaan lain selain di sini. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang sepele seperti ini itu mengganggu kita untuk tidak bisa khusyuk. Mohon maaf. Banyak kisah lain, Ibu. Ternyata harta yang disimpan di rumah atau disimpan di gudang atau ditaruh di kampung atau dititip di rumah keluarga atau deposito yang ada di mana-mana, enggak pernah kita hiraukan dari bulan ke bulan, numpuk terus. Pertama pertanyaan kita, bagus enggak zakatnya itu? Bagus enggak sedekahnya itu? Kalau enggak, itu kita memupuk api neraka. Ya. Seolah-olah di dalam pandangan tasawuf, kan ini pengajian tasawuf, semakin miskin kita, maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan miskin papa, miskin harta. Miskin artinya kita butuh Tuhan. Ya. Kita enggak butuh macam-macam karena sudah banyak uang, ya kan? Nah, sekarang kalau orang sudah banyak uang, banyak harta, itu perasaan miskinnya, al-fakirnya itu enggak muncul. Jadi dia menyembah Tuhan itu karena terpaksa, karena itu wajib. Dia enggak merasa butuh Tuhan. Orang yang butuh Tuhan itu orang yang mau makan, enggak ada makanan, saya enak kok,
apapun yang saya mau lakukan uang banyak. Jadi rasa miskin al-fakirnya nggak ada. Yang dituntut di dalam pengajian tasawuf itu, orang itu harus merasa fakir. Sekaya apapun kita nggak ada artinya. Bukan itu yang akan membahagiakan aku. Yang bisa membahagiakan aku adalah manakala aku bisa khusyuk dengan Tuhan, menyembah lillahi ta'ala. Dan aku nggak bisa khusyuk kalau banyak harta yang tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Mestinya 3 pembantu, rumah yang segede begitu itu, dia cuma pakai pembantu. Itu pun nenek-nenek, kakek-kakek itu. Nggak bisa tuh ngos-ngosan sampai pagi, sampai subuh. Rumah yang sedemikian begitu mau dipel. Belum lagi gosokan, Bapak Ibu sekalian. Kita mendalimi orang kalau mestinya kita pakai pembantu 3, tapi hanya 1 pembantu. Salah sedikit dimarahi lagi. Ingat, kalau kita balik, kalau kita yang seperti itu kira-kira mampu nggak aku seperti itu? Ini sekarang nggak punya perasaan orang, mempekerjakan orang. Itu ingat, dia juga manusia sama dengan kita. Nah ini semua Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa khusyuk dan tenang beribadah kalau kita terbebani oleh materi di sekitar kita sendiri. Satu persatu Bapak Ibu, mulailah kita lepas. Betul-betul yang tidak lagi memberikan kontribusi aktif di dalam diri kita. Lihatlah umur kita, nggak bakalan motor seperti itu mau dipakai lagi, masuk angin sedikit aja udah batuk. Masa masih dikoleksi? Siapa tahu nanti saya sehat, umurnya sudah 80 tahun masih berdoa akan naik motor. Siapa yang mau pakai? Anaknya enggak, dikoleksi. Mohon maaf, bukankah sebaiknya semua harta yang kita tidak manfaatkan itu sebelum kita dijemput malaikat maut jadikan pahala? Caranya adalah kita berikan ke Masjid Sunda Kelapa, kok siap menampung kalau harta itu bukan sampah ya. Ya. Dulu Pak Saiful periodenya itu pernah kita gudang itu di atas itu penuh. Nah, masjid dekat rumah pun juga boleh, Bapak Ibu. Kalau kita pulang kampung, Ibu, yang pulang kampung itu jangan hanya pakaian baru. Kalau perlu isi semua mobil-mobil kita itu dengan pakaian bekas, sajadah segala macam, selimut yang tidak pernah dipakai lagi itu, masukin di bagasi mobil itu. Nah, begitu masuk, kita mampir salat duhur. Ya, ini kok masjidnya nggak ada jamnya. Lihat jam dinding, Ibu, kan kadang-kadang numpuk di gudang tuh, nggak ada baterainya tuh. Isi baterainya, setiap masjid dilewati, ini Pak dipasang. Ya. Ini ada TV gemuk itu. Sekarang kan TV sekarang ini. Itu ditaruh di gudang semuanya. Nah. Subhanallah. Laci Bapak Ibu. Kenang-kenangan ini oleh-oleh. Nggak dibagi-bagi sampai sekarang bertahun-tahun. Padahal begitu banyak orang yang butuh. Semua harta benda kecil sampai yang besar yang tidak dibutuhkan di rumah. Niatkan malam Jumat yang mubarakah ini, insya Allah saya tidak akan menyandera punya orang lain. Mohon semoga dengan amalia saya itu bisa seperti engkau berikan kepada orang yang tertahan di gua. Ada 3 pemuda itu kan. Dia terbebas daripada musibah, terperangkap di gua karena batu besar itu hanya lantaran dia melakukan amal istimewa. Niatkan, ya Allah, semoga aku juga punya saving spiritual. Seluruh harta benda yang aku miliki, saya tidak akan hitung jumlahnya berapa, lillahi ta'ala. Maka itu sebelum dilakukan, malam ini dicatat oleh malaikat loh. Kalau sudah dilakukan, catat lagi nanti malaikat itu. Niat saja sudah dicatat malaikat, apalagi kalau sudah direalisasikan. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian, salah satu kiat untuk bisa tenang dan khusyuk dalam salat, jangan menyandera punya orang di rumah kita. Kosongin semua itu gudang tuh. Ya, kosongin semua garasi itu.
Kalau perlu mobilnya nggak dipakai juga dikasih itu. Nah, pasti banyak yang butuh itu. Jadi uang kayak untuk masjid, ya. Dan yang terakhir saya ingin tambahkan ibu nggak punya harta, tidak punya kekayaan, tapi pikiran ibu yang sangat encer, yang sangat bagus itu, masa dia biarkan nganggur di rumah nggak ada kegiatan? Kenapa nggak pakai mengajar di majelis taklim di belakang rumah itu, di musala-musala itu? Ada potensi yang kita miliki, kenapa itu nggak dibuka untuk orang lain? Itu sama dengan harta itu. Menganggurkan potensi diri tidak dimanfaatkan, dicicipi oleh orang lain, sama dengan menganggurkan barang-barang yang tidak dipakai itu. Nah, kalau tidak ingin terlalu menyesal nanti di akhir akhirat, semua yang kita miliki, entah itu kesempatan, potensi, harta, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam Jumat ini kami berikrar kepada diri saya sendiri, dan Engkau menyaksikan, insya Allah kami akan melakukan sesuatu yang sedapat mungkin saya bisa lakukan, dan mohon maaf seandainya kami terlambat untuk melakukan hal ini, dan insya Allah beri kekuatan untuk aku bisa melakukan apa yang saya niatkan malam ini, tidak lagi terbingungkan, terpengaruh oleh pendapat keluarga saya yang lain, dan semoga Engkau membackup kami, keinginan leluhur kami ini saya lakukan dengan Engkau ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.